bacaan tajwid yang terdapat di dalam surat Fussilat ayat 44. Yang pertama yaitu di dalam penggalannya walau terdapat hukum bacaan tajwid batlin. Kenapa demikian? Karena sebelum waw sukun ada harokat atau adapun huruf lam yang berharokat. Selanjutnya yaitu ja'alnahu, termasuk ke dalam hukum bacaan tajwid mad tabi'i. Kenapa demikian? Karena ada huruf na yang berharokat fathah berdiri. Yang ketiga yaitu ana, terdapat hukum bacaan tajwid idhar. Kenapa demikian? Karena harokat fathah tanwin bertemu dengan alif. Selanjutnya yaitu ajamiyal laqo, terdapat hukum bacaan tajwid idgham bila gunah. Kenapa demikian? Karena ada harokat fathah tanwin bertemu dengan lam tas. Selanjutnya yaitu laqalu, terdapat hukum bacaan tajwid mad tabi'i. Ada dua mad tabi'i. Yang pertama yaitu ketika qaf bertemu dengan alif, dan yang kedua yaitu ketika la berharokat domah bertemu dengan waw sukun sehingga dibaca panjangnya dua harokat. Selanjutnya adalah lau. Di dalam penggalan lau terdapat hukum bacaan tajwid madlin. Kenapa demikian? Karena waw sukun yang didahului dengan harokat fathah. Selanjutnya pada penggalan ayat la terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Kenapa demikian? Karena la bertemu dengan alif. Selanjutnya adalah fussilat ayatuhu, terdapat hukum bacaan tajwid mad badal. Kenapa demikian? Karena ada huruf alif kecil di atas huruf sehingga disebut mad badal. Selanjutnya yaitu AA disebut dengan bacaan tashhil. Kenapa tashhil? Kenapa? Karena ada dua hamzah berjejer atau dua alif berjejer. Yang pertama dibaca jelas dan yang kedua dibaca samar-samar. Selanjutnya yaitu ajamiyyu wa arabiyyu, terdapat hukum bacaan tajwid idgham bi gunah. Kenapa demikian? Karena ada ya yang berharokat domah tanwin bertemu dengan wawu tasjid. Selanjutnya adalah lil ladina, disebut hukum bacaan tajwidnya mad tabi'i. Kenapa demikian? Karena ada da yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun sehingga dibacanya panjang dua harokat. Selanjutnya yaitu pada kalimat atau pada penggalan ayat a, termasuk ke dalam hukum bacaan tajwid mad badal. Kenapa demikian? Karena ada huruf alif kecil di atas huruf. Selanjutnya yaitu manu, disebut juga dengan mad tabi'i. Kenapa demikian? Karena ada nun yang berharokat domah bertemu dengan waw sukun dan setelahnya ada alif. Selanjutnya adalah hudawa. Hudawa terdapat hukum baca tajwid idgham bi gunah. Kenapa demikian? Karena ada da yang berharokat fathah tanwin bertemu dengan wawu tasjid. Selanjutnya pada penggalan ayat syifaun, terdapat hukum bacaan tajwid mad wajib muttasil. Kenapa demikian? Karena huruf mad yang bertemu dengan alif sehingga disebut mad wajib muttasil. Selanjutnya yaitu walladhi, terdapat hukum bacaan tajwid alif lam syamsiyah. Kenapa demikian? Karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiyah lam. Selanjutnya yaitu pada penggalan dina, terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Kenapa demikian? Karena ada huruf da yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Selanjutnya yaitu pada penggalan ayat la yu'minun, terdapat hukum bacaan tajwid mad tabi'i. Kenapa demikian? Karena ada la yang berharokat fathah bertemu dengan alif sehingga dibaca panjang dua rakaat. Selanjutnya yaitu fi'a, terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil. Kenapa demikian? Karena huruf mad yang bertemu dengan alif. Selanjutnya adalah ada,
terdapat hukum bacaan tajwid mad badal. Kenapa demikian? Karena ada huruf alif kecil di atas huruf. Selanjutnya yaitu pada penggalan ayat nihim waqru terdapat hukum bacaan tajwid idhal syafawi. Kenapa demikian? Karena mim mati bertemu dengan wawu yang berharokat fathah. Selanjutnya yaitu waqrun terdapat hukum bacaan tajwid qalqalah sughra. Kenapa demikian? Karena qaf yang berharokat sukun di tengah kalimat. Selanjutnya yaitu waqrun wa huwa terdapat hukum bacaan tajwid idgham bigunah. Kenapa idgham bigunah? Karena ada huruf ra yang berharokat dhammah tanwin bertemu dengan wawu tasjid sehingga disebut idgham bigunah. Selanjutnya yaitu alaihim. Di dalam alaihim terdapat hukum bacaan tajwid madlin. Kenapa demikian? Karena ya sukun yang didahului dengan lam berharokat fathah sehingga disebut madlin. Selanjutnya yaitu alaihim aman. Alaihim aman. Alaihim amam. Terdapat hukum bacaan tajwid idhar syafawi. Kenapa idhar syafawi? Karena mim sukun bertemu dengan alif, bertemu dengan a yang berharokat fathah. Selanjutnya yaitu amam. Amam terdapat hukum bacaan tajwid mad iwad. Kenapa mad iwad? Karena mim yang berharokat fathah tanwin dan diwakofkan sehingga disebut mad iwad. Selanjutnya pada penggalan ayat ulaika terdapat hukum bacaan tajwid mad wajib muttasil. Kenapa mad wajib muttasil? Karena huruf mad bertemu dengan alif atau hamzah. Selanjutnya yaitu pada penggalan ayatnya yunadauna. Yunadauna terdapat hukum bacaan tajwid mad tobi. Kenapa demikian? Karena ada na yang bertemu dengan hamzah ataupun alif sehingga dibacanya panjang 2 rakaat. Selanjutnya yaitu mim maka terdapat hukum bacaan tajwid idgham bigunah. Kenapa demikian? Karena nun sukun bertemu dengan mim tasjid sehingga disebut idgham bigunah. Selanjutnya yaitu nin ba'idin terdapat hukum bacaan tajwid iqlab. Kenapa demikian? Karena ada nun berharokat kasrah tanwin bertemu dengan ba sehingga disebut iqlab. Selanjutnya pada ayat Fusilat yang selanjutnya yaitu nin ba'idin terdapat hukum bacaan tajwid mad arid lis-sukun. Kenapa demikian? Karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakafkan sehingga disebut mad arid lis-sukun. Selanjutnya yaitu hukum bacaan tajwid yang terdapat di dalam surat Fusilat ayat 44 yang terakhir adalah ba'idin. Di dalam kalimat tersebut terdapat hukum bacaan qalqalah kubra. Kenapa demikian? Karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang diwakafkan.